Oke, selamat datang kawan-kawan Kobam di live dari redaksi ya. Setiap hari Kamis kita ada live dari redaksi yang ngebahas tentang buku-buku Kobam yang akan terbit ataupun yang baru terbit. Nah, di sini kita ada buku dari Marco Kusumawijaya yang udah pernah kita beberapa kali dari redaksi ngebahas buku ini. Kemarin juga Pak Marco kita ada podcast bareng mengenal sejarawan. Kalau misalnya udah lihat YouTube Kobam, videonya udah diupload, bisa ditonton. Dan sekarang kita di sini bersama desainer bukunya nih, yang udah ditunggu-tunggu sama yang udah ngelihat postingan-postingan buku Marco, lihat sampulnya kan pasti penasaran. Nah, di sini sekarang kita udah bersama sama desainer bukunya, Mbak Tita Salina sama Mas Iwan Ahmad. Mas Iwang ya? Iya. Di sini kita akan beberapa ngobrol aja singkat gitu ya tentang bagaimana sih mendesain buku ini gitu. Oke, langsung aja kali ya ke awal gimana sih mengenal Marco dan proyek ini, itu tuh awalnya gimana? Ini perlu kali. Ini lebih lama kenal sama Marco. Ya, saya lebih lama kenal Marco. Dia kawan sudah cukup bisa dibilang awal ketika saya pindah ke Jakarta. Dan dari awal juga saya mengamati sepak terjangnya gitu ya. Dan memang selalu beririsan dengan hal-hal menurut saya cukup menggelitik gitu. Selalu mengangkat tema-tema tentang kota. Terakhir saya ketemu itu dalam bentuk yang lebih intens gitu ya. Kita mengerjakan sebuah workshop itu sekitar tahun awal 2000-an. Oh, udah lama. Ya, dan dia sudah menabur pengaruhnya tentang kota. Waktu itu saya masih bisa dibilang orang kinis. yang enggak mungkin baru mengenal dan ingin mengetahui bagaimana kompleksitasnya persoalan urban. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, Marco selalu bercerita, aku ada proyek buku. Itu udah lama banget. Jadi itu pikir setiap ketemu dia pasti aku ada proyek buku. Itu udah seperti akhirnya aku nggak punya meaning lagi gitu ketika dia bicara itu. Dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba. Dia ngomongin serius banget, kita mau bikin buku. Oke, apakah ini sebuah mimpi? Terus ternyata enggak gitu. Dia beneran serius banget. Percakapannya beda dan langsung kita terlibat pembicaraan lebih serius untuk bagaimana kita menggarap buku ini. Mungkin awal saya dengan Marco seperti itu, mungkin kita beda atau gimana? Ya, saya sih kenal sama Mas Marco ya terbawa sama karena sama Iwang ya gitu. Jadi ketemu juga, terus juga lumayan sering ketemu waktu Mas Marco masih aktif di RCUS di Rujak Center di Jakarta. Terus habis itu ya mulai terlibat pembicaraan seputar kota. Terus juga ya itu tadi kan akhirnya kan ya aku juga denger sih gitu kan Mas Marco pengen bikin buku. Terus kita sempat ini ya sempat residensi sekitar sebulan di BPR di Bumi Pemuda Rahayu di Imogiri. Itu salah satu tempatnya Rujak juga. Barengan tuh sama Mas Marco. Nah tuh dia tuh kayaknya tuh men-set target gitu, kayaknya tuh salah satu tahun 2019 ya itu ya, salah satu momentum. Jadi dia keluar dari semua pekerjaan, terus juga pensiun dari Rujak, terus juga dia mau fokus sama buku, terus barengan tuh kita terus bulan September kalau nggak salah 2019. Berarti gongnya itu sekitar tahun 2019 itu ya, tentang ngomongin serius buku ini. Tapi dari awal 2000-an udah sering banget ngomongin tentang proyek buku. Mungkin enggak sih, karena dia kan ada bukunya dia yang pertama, tapi buku ini beda sekali gitu. Jadi dari sebelum itu sudah banyak bicara tentang kota, tetapi mulai muncul tentang ada rencana untuk membuat buku, sedang menulis buku, itu ya dalam beberapa tahun terakhir. Dan itu saya pikir wajar ya, karena ternyata bukunya yang sekalinya keluar ya sebegini tebal gitu. Jadi mungkin bisa jadi prosesnya memang lama untuk sampai ke tahapan eksekusi jadi sebuah buku yang siap dipublish gitu. Ya tadi kan Mas Iwang bilang ya Pak Marco itu udah banyak nulis buku juga sebelum ini, dan buku-buku tentang Jakarta, tentang kota gitu. Nah, apa tanggapan kalian ketika dengar bahwa Pak Marco akan nulis buku tentang kota-kota yang akhirnya terjadi dalam 3 jilid ini? Apa waktu itu udah ada bayangan kalau misalnya nanti ada bukunya bentuknya 3 jilid, terus isinya membahas tentang kota di Indonesia, banyak yang dibahas gitu?
Ya kalau kalau apa ya, kalau Mas Marco ada rencana pengen tulis tentang kota, itu aku sih nggak heran. Itu memang ketertarikan dia dari dulu ya. Cuman apa bentuknya seperti apa dan juga akan membahas kota-kota apa aja itu sih ya apa aku nggak kebayang sih. Cuman ya setiap kita ketemu pasti ada selalu maksudnya sebelum kita memulai proyek buku ini gitu ya. Jadi sebelumnya deh gitu. Jadi setiap ketemu Mas Marco ada terlibat pembicaraan panjang. Pasti itu terselip gitu kan, ya saya lagi baca buku ini untuk apa ngebahas tentang bab ini gitu. Terus ya apa itu hampir selalu ada di percakapan sih ketika ketemu Mas Marco. Tapi ya nggak kebayang sih bakal ya mungkin jadinya ketika sering diulang kan kita muncul ekspektasi iya, ya. Benar. Jadi kita pikir mungkin Marco akan menulis sebuah buku yang mungkin aku juga terlalu berasumsi. Mungkin outputnya di bukunya akan lebih seperti apa ya, bisa dibilang beririsan lah antara kegelisahannya dia tentang kota, tentang ruang-ruang terjadinya perubahan urbanisasi besar-besaran di Indonesia sejak tahun 80-an begitu. Tetapi ketika keluar itu di luar ekspektasi gitu, karena yang keluar ini sebenarnya ini kayak seperti mata air gitu ya. Ini bukunya kayaknya begitu aku lihat ini sesuatu yang lain, karena Marco keluar dari perspektif yang aku bayangkan atau asumsi aku bayangkan tentang bagaimana dia melihat kota gitu. Karena di sini dia menjadi semacam mediator untuk mengumpulkan berbagai informasi dari konteks kolonial, sejarah, sampai pre-humans dari era Homo erectus gitu. Jadi rentang waktu yang sangat panjang, dan mungkin saat kita masuk ke era artificial intelligence sekarang kita bisa lebih punya makna melihat buku ini gitu. Dan aku pikir buku ini jadi semacam sesuatu hal yang kita bisa kembali lagi ke sana untuk melihat sebuah kota gitu. Jadi tidak bisa dibaca satu kali selesai, tapi ini akan jadi semacam apa ya? Reference. Ya mata air lah, mata air kalau kita ingin mengenal kota-kota khususnya di Indonesia. Dan Indonesia itu ukurannya besar banget. Kita aja coba nyetir di Jawa 1 bulan itu nggak nyampe karena saking besarnya gitu. Nggak mencakup semua gitu. Aku skeptik sih kalau seumur hidup bisa memahami kota-kota ini. Tapi dengan buku ini kan kita bisa mendapatkan satu gambaran yang lebih apa ya komprehensif, dan juga Marco di luar dugaan juga, karena bukunya yang sebelumnya kan teks ya. Jadi banyak visual gitu. Buatku yang latar belakangnya ke desainer itu sangat bantu banget untuk melihat perubahan dinamika kota. Warna-warna itu juga punya apa ya sisi informasi grafis yang sungguh luar biasa. Itu catatan khusus karena grafisnya juga banyak banget. Dan khusus layoutnya Tita bisa cerita bagaimana perjuangannya melayout grafis-grafis itu sampai tangannya cedera. Baru kali ini selama karirnya Tita tangannya bengkak itu karena ngedesain saking buku banyaknya. ini. Sempat ke dokter tuh tangannya bengkak saya sini. Itu kan kepikir pemain bola tuh bisa cedera ya. Ternyata desainer cedera bisa gitu. Kebanyakan melayout. Aku juga bingung gitu, bisa ya cedera gitu, faktor umur kali, tapi tegang sih kayaknya, atau terlalu menarik masuk ke dalam apa ya layers yang jumlahnya 1.700 halaman itu. Iya, ini banyak ya contoh-contoh foto yang ada di dalam buku ini. Sekitar satu buku itu kurang lebih hampir 200 halaman ya. Kalau jilid ya. Untuk foto. Iya. Iya, itu waktu pertama kali dapat foto itu bentuknya kayak apa tuh? Dari Pak Marco. Pak Marco sih dia udah rapih banget ya ketika dalam file. Iya. Semua dalam Google Drive. Semua udah gila. Dia sudah apa ya? Ketika aku menerima materi buku ini juga aku juga ya berdasarkan pengalaman ya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya gitu, kalau apa ada pekerjaan mirip seperti ini atau apa jenis-jenis lain itu pasti ya apa mencari apa ya material foto itu kadang ada di mana, aku harus mengumpulkan sendiri. Tapi ini enggak, Mas Marco dia rapi banget gitu untuk apa directory untuk foto-fotonya. Aku nggak ada kesulitan, nggak ada terlalu kesulitan sih untuk. Ya, mungkin sebelum masuk ke dalam desain dan layout buku ini, saya penasaran sih, sebelum buku ini mulai dikerjain tahun 2019, proyek-proyek apa yang sering dilakuin sama Pak Marco sebelumnya?
makan siang bareng sih biasanya. Paling sering makan siang bareng. Tapi itu asupan gizi untuk tubuh, Suplemen. untuk pikiran gitu. Jadi sebetulnya ya tidak terlalu ada proyek yang signifikan bareng sih. Kita hanya teman Iya bertukar sih. pikiran gitu ya. Seiring bertambahnya usia kita, teman tuh makin sedikit gitu ya. Jadi tetap memiliki konsistensi hubungan yang berkualitas di Jakarta gitu. Itu buat kita satu kelebihan gitu. Lalu juga paling sisanya apa ya? Ya paling Ya, berpameran di Iya. di Korea Selatan waktu itu ya. Oh iya, pameran bareng. Iya, oke. Jadi kita mungkin bisa mulai nih ngebahas tentang, mau mulai dari mana dulu nih? Mau mulai dari isi atau cover? Isi aja dulu. Atau kan ada hadiah soalnya. Cover ada hadiah. Kenapa harus? Ya, oke, berarti isi dulu kali ya. Boleh diceritain Mbak Tita gimana proses melayout, kenapa ini yang dipilih fontnya begini dan kenapa dijadiin dua Kolom. Dua kolom. Terus gambarnya di cara melayoutnya ini gimana gitu. Oh, sebenarnya ya, aku tuh merancang buku ini nggak dari nol sebenarnya. Jadi ketika aku menerima materi Word dokumen dari Mas Marco, itu dia udah rapi ya. udah rapi sebenarnya gitu. Jadi 80% sampai 90% tuh udah kayak gini sebenarnya gitu layoutnya itu. Jadi fontnya juga kayak gini. Ukurannya Terus siapa juga yang menentukan nih? ukurannya sih waktu itu lumayan, ya kita banyak diskusi ya waktu itu ya. Jadi apakah mau handy gitu kan, atau mau buku besar, atau itu lumayan panjang tuh ya untuk ukuran gitu. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk ukuran seperti ini karena memang ini syarat informasi, dan tuh kayaknya juga kurang pas itu kalau untuk handy itu kayaknya nggak akan dibawa-bawa deh gitu. Jadi ya diputuskan bukunya sebesar ini kayak gitu. Jadi cukup nggak terlalu besar. Jadi kayak kitab nggak terlalu tapi. kecil. Ya. Kalau misalnya dibuat ukuran kecil, mungkin tebelnya bakal jauh ya. Iya. Dan ya. ini yang menentukan jilid 1, 2, 3 juga udah dari sananya. Dari ya Mas Marco itu juga sambil jalan sih. Tadinya tuh kan satu. Jadi tadinya satu. tuh nggak dibagi jadi 3 jilid. Jadi Mas Marco juga waktu itu dia cukup pede. Itu juga paling nggak nyampe lah 1000 halaman gitu kan. Terus satu buku aja gitu. Itu juga lumayan tuh, sama Bang JJ juga kan, sama Elisa juga gitu ya. Kita bolak-balik tuh gimana nih gitu, mau dibagi 3 jilid apa 1 jilid aja gitu. Terus ya ternyata kan setelah layout jadi lebih dari 1000 halaman, hampir 2000 halaman, ya sudah akhirnya sepertinya harus dipilah-pilah juga, dan itu juga Mas Marco yang menentukan jilid 1 bab berapa, jilid 2, jilid 3 gitu. Ya, terus bagaimana meletakkan gambar-gambar ini? Aku sih pinginnya memang pinginnya sih pembaca tuh memang aku nggak pengen ada desain yang sophisticated gitu, rancangan yang terlalu sophisticated, cuman yang jelas pembaca nyaman untuk melihat, dan itu informasinya tersampaikan. Terus juga karena ini memang akan jadi buku acuan gitu, jadi aku pengennya sih gaya desain seperti ini yang bertahan lama gitu, jadi yang klasik lah gitu. Jadi aku juga nggak melihat ini sebagai desain yang fancy gitu, desainnya kekinian atau enggak, cuman aku bener-bener kita juga interface-nya udah enak, senyaman mungkin lah itu. Senyaman mungkin untuk membaca, untuk melihat. Jadi foto-fotonya juga ada beberapa juga. Marco juga berpesan seperti peta-peta misalnya ya. Peta-peta itu ada beberapa yang dia pengennya dibuat full biar tulisan-tulisan di dalam peta itu terbaca gitu kan. Terus juga foto-foto kayak pabrik atau foto orang-orang ini itu aku banyak diskusi sih untuk peletakannya dan juga besaran gambarnya itu. Yeah. Dan itu berapa lama tuh sampai akhirnya tangannya cedera? Berapa lama proses? Pokoknya dia pas lagi desain itu egois, jadi dibilang kita cari nambah orang lagi karena lihat waktu nggak realistis, cepat dan materinya banyak kan.
Cuma kata dia enggak, ini kalau nambah orang gue bikin ribet. Jadi ibaratnya beda-beda ya? nah iya beda-beda nambah orang, Beda-beda. bukannya makin gampang tapi ini malah makin ribet karena apa Ya ya? ujung-ujungnya akan bermuara di aku juga gitu Iya. kan. Terus juga aku harus supervisi gitu kan, Iya, aku terus harus ya memeriksa jadi per halaman. senggol bacok. Jadi emang beneran tegang banget, Ya. nggak bisa diapa-apain di depan laptop. Jadi memang kok harus masuk dalam ke secara teknis dan mempertimbangkan apa ya mikro kecil Iya gitu. Itu sih. aku juga nggak itu aku yakin cuman orang-orang tertentu tuh yang punya passion ke situ. Aku nggak bisa tahan Iya, kayak aku gitu. kayak lumayan obsesif dengan layout dengan huruf. Kayaknya aku lumayan agak-agak maniak sih. Terus juga di tengah jalan benerin juga teksnya gitu. Lu ngapain? Lagi dibenerin nih teksnya gitu. Wah, jadi editor juga. Lu jangan. Karena gemes sih bilang gitu. Nah ini kalau misalnya kalian lihat ini dummy kita yang pertama ya. Dari dummy itu ternyata banyak banget yang harus diubah lagi. Iya. Nah dari situ harus bukan cuma skill mendesain tapi juga skill neliti ya. Iya. Butuh ketelitian yang besar untuk misalnya ini harus dipindah ternyata dari Iya, benar. halaman berapa dipindah ke halaman sini. Amira nih. Iya, jadi memang berapa lama nih kira-kira berarti totalnya ya? Udah untuk layout sampai lama dummy ya. ini ya? Sampai jadi dummy itu ya. Berapa bulan ya? 2 bulan. Yang kita kocak pas sampai- lagi ini siapa yang terakhir mau proofread? Enggak mau gue. Enggak mau, udah nyerah dia. Karena dia udah mau muntah kan itu saking kelihatannya banyak itu. Bukan ke isinya ya, tapi bagaimana itu apa ya setiap hari selama Iya hidup sih. di berhadapan dengan hitam putih teks. Aku intens 2 bulan ya. Pokoknya itu aku ingat sih aku ingat tuh bulan November. November tahun lalu aku mulai terima materinya, terus mulai mendesain itu sampai kita harus menangguhkan ziarah utara kita ya. Kalau nggak salah ya mulai dari November, Desember, Januari 3 bulan 3 aku ya intensif Ya, untuk 3 bulan untuk 3 jilid ya. Untuk 3 jilid, 1 bulan 1 jilid. satu bulan 1 jilid. Kayak naik gunung sih rasanya kalau ngelihat gimana ya baru 20%. Iya, tiap hari tanya sama dia, Berapa gimana persen? nih kita bisa mulai jalan kapan? Kapan ya? Nggak tahu. Tapi ya dalam prosesnya juga kita belajar banyak gitu sih. Iya sih. Baik secara teamwork juga ngelihat kontennya itu sih yang mungkin Iya, itu juga bikin aku seru sih, yang nggak bikin bosen juga, kontennya tuh luar biasa sih. Ya, bener-bener ilmu banget gitu, banyak. Wah, ternyata istilah ini dari sini ya gitu. Ya untungnya dia sabar ya, duduk di kita kan meja sebelah-sebelahan, jadi karena kalau aku nih dia suka nemenin. Nah, kan berarti kan sebelumnya udah sering desain buku ya, untuk layout buku ya. Iya, iya. Nah, apa yang beda dari proses nge-layout buku ini? Hampir sama aja sih. Pernah nggak yang sampai nge-layout 3 jilid begini? Dalam Oh waktu belum, ini rekor baru. rekor baru ya. pecah rekor. Pecah rekor. Pecah rekor dan hasilnya nanti bisa dilihat sendiri. Iya, jadi memang apa ya? Ya berarti ini loh, tahu dia itu sempat mikir gimana kalau salah cetak ya, karena kayak gitu-gitunya tuh. Jadi kan Iya. karena kan gesernya gitu kan. Karena kalau kita Iya, kayak WhatsApp tadi malam. misalnya kalau ada geser satu paragraf akan ngegeser ya, kayak gitu ya, lebih ke apa kita khawatir produksi ya. Yang kan ini sebenarnya udah digital tapi human errornya juga tinggi dan mungkin itu yang kita minimalkan gitu. Iya. Iya. Di sini pun grafik-grafik juga di dalam. Iya. Itu Grafik-grafik. kenapa grafiknya nggak dipisah juga di belakang? Soalnya tuh bener-bener apa ya, itu bener-bener jadi nyatu sama isi ini Yang lagi ya, dibahas. kalimat-kalimat yang jadi Betul. dibahas gitu. Teks pertamanya grafis kan. Iya, yang bab pertama itu Bab pertama kan grafis, Ternate ya. itu langsung grafis kan. Jadi memang ya, dari situ udah orang kan bisa ada bisa pop sih. apa ya, Bisa kayak lost sih mukadimah gitu gitu ya, mukadimah atau apa, ini langsung plek grafis. Ada grafik ya, ada kita pembacanya langsung lain tuh gitu. Iya. Dan bagian yang mungkin menurut aku memusingkan juga di sini adalah ada lini masa ya. Oh iya. Lini masa. Untung itu filenya udah rapi dari Marco ya. Kalau misalnya masukin satu-satu tahunnya, aduh, ngeceknya itu susah gitu. Jadi di sini setiap bab ada lini masa dari tahun berapa sampai berapa, dan itu ada di sini enak dibaca juga gitu. Iya.
Nah, Sebenarnya alurnya juga aku juga baru sih dengan alur khas Pak Marco ya. Maksudnya sebelum-sebelumnya kan biasanya kan ya kayak buku biasa. kayak buku biasa gitu. Kalau ini kan mungkin kayak Marco tuh kayak dinamik banget sih. Kita mungkin terlalu berlebihan, tapi aku ngelihatnya tuh kayak punya dramaturgi gitu sama buku ini. Itu kayak aku rasain. Jadi ada openingnya ini grafis, ada teks, gambar, ada lini quote, masa, kan. ada quote. Jadi Iya, tuh kayak buku lama sih. Kayak klasik gitu ya. Iya, buku tahu abad ke-17 kan misalnya ada puisi di bagian Iya, awalnya benar. gitu. Di sini ada puisi. Ada kutipan-kutipan Benar. quote ya. Footnote-nya ya. Iya. Catatan footnote-nya itu. Dan iya, asik juga ketika misalnya udah selesai satu bab, ternyata di akhir itu ada quote dan quote-nya besar. Nah, itu kan jadi jadi ini yang jadi intisari dari semuanya. Itu sih yang asik dari buku ini gitu. Mungkin Mbak Tita 3 bulan di sini emang capek, tapi mungkin menemukan banyak yang asik juga kan. Asik juga sih. Kalau enggak aku udah wah. Ini juga tadinya kan halaman gambar juga kan tadinya di akhir bab. Setiap bab ya, setiap akhir bab. Tapi nggak ada kepikiran kalau misalnya gambarnya dimasukin ke dalam teks langsung ya? Nggak di akhir bab tapi di dalam teks. Sempat ada pembicaraan itu sih, cuman akhirnya Pak Marco sih mutusin kayaknya semua di belakang aja di belakang. Iya. Sampai akhirnya yang sekarang kan kita putusin semua di belakang ya, gambar-gambar jadi terpisah. Oke. Udah lumayan jelas ya tentang layout gitu. Nanti bisa ditanyain lagi kalau ada yang mau tanya ya. Mungkin sekarang kita bisa masuk ke dalam cover nih. Mas Iwang ya, mikir cover. Ini mikirnya berdua atau berempat, berlima gimana nih? Bolak-balik sih sama Marco, bolak-balik. Tektokan. Marco tuh feeding ke aku banyak banget. Ada visual ini, ada gambar ini. Ada rencana Ada, Marco dan orangnya juga aktif ya. Pada saat bekerja ini dia tidak seperti kita gitu. tektokan gitu ya. Dia kirim beberapa rekomendasi atau apa. Kita sempat olah juga lama juga sebetulnya untuk sampai ke tahapan yang dalam tanda petik ya polos seperti ini gitu. Dan kita cukup percaya diri juga ya udah kita polos aja gitu ya. Waktu itu sempat ada beberapa visual yang dibayangkan yang direkomendasikan sama Marco. Itu boleh dijelaskan nggak kira-kira bentuknya seperti apa? Ada alternatif yang pertama, kita tuh waktu itu masukin sekitar 3 ya kalau nggak salah, 3 alternatif. Yang alternatif pertama itu magnet, jadi seperti pakai magnet gitu. Itu magnet yang pasir magnet, dia menarik banyak orang gitu. Itu seperti kota jadi daya tarik. Akhirnya orang berbagai penjuru masuk ke titik yang sama, terus menciptakan satu peradaban gitu. Terus yang kedua itu hanya teks saja gitu. Permainan warna. Permainan warna. Tapi kalau dari permainan warna kayaknya kita nggak terlalu takutnya ada khawatir misalnya ada produksi atau berubah seiring dengan waktu gitu. Dan akhirnya terakhir kita fokus ke material gitu. Dan kelihatannya karena latar belakangnya arsitek dan kota itu juga sebetulnya material gitu. Ya ada juga sih inspirasi lain kenapa tampilan bukunya seperti ini, covernya gitu. Setelah ngobrol-ngobrol, ya udah aku pede aja nawarin kayaknya Mas mendingan. Jadi kita masukin 3 alternatif tapi istilahnya jual dedet gitu untuk Marco setuju dengan ide yang ini gitu. Karena materialnya itu dia suka sebetulnya. Dan muncul kita sempat brainstorming bareng itu tentang tarum ya. Tarum itu indigo kan. Jadi sebetulnya di dalam buku ini ada banyak tulisan seperti Kerajaan Tarumanegara, Universitas Tarumanegara, ada tempat-tempat pataruman gitu. Sungai Citarum gitu. Jadi banyak sekali sebetulnya di wilayah-wilayah yang ditulis dalam buku ini terkait dengan keberadaan Tarum sebagai bisa dibilang awal-awal bisa jadi mungkin itu peradaban kota di setidaknya di lingkungan Jawa gitu ya. Dan Tarum ini kan dia punya karakteristik menarik ya, dia natural, terus warnanya klasik gitu, timeless. Terus juga dia punya perlakuan yang sangat spesifik untuk menciptakan warna yang mau kita tuju, dan outputnya itulah selalu tidak diduga karena tidak pernah ada warna yang sama. Tetapi juga seiring waktu dia akan tambah bagus gitu, seperti di warna-warna denim gitu ya. Ya dia akan aging tapi makin bagus gitu. Nah kita pikir karena buku ini juga satu hal yang
akan Terus, dipakai jangka waktu lama, terus maknanya juga mungkin akan berbeda akan setiap berbeda dia. dan mungkin aku suka banget sebetulnya kalau di buku itu nanti kan yang ada 2 edisi tapi ada tekstur, ada apa namanya yang bahan Cover. kertas tapi yang di treatment hampir mendekati indigo. Ada edisi yang full indigo gitu. Nah, aku juga memikirkan bagaimana si tekstur yang indigo ini yang dimana jadi ide dasar cover ini, dia bisa menyimpan keringat orangnya, minyak di tangannya gitu. Jadi ada dia tumbuh tuh sama pembacanya gitu. Dan makin lama mungkin itu diturunkan ke orang akan lihat ada jejak-jejak bekas pembaca sebelumnya gitu. Itu mungkin yang jadi makin lama covernya sendiri akan punya cerita gitu. Ya, mungkin bukan cuma setelah itu jadi, waktu awal pembentukannya pun juga seperti itu ya. Harus misalnya kain indigo itu dibuat pada kelembaban segini dan matahari yang jangkauannya segini, itu akan beda hasilnya misalnya dibuat di musim hujan, musim kemarau gitu. Jadi dari lahir dia juga udah mempunyai karakteristik sendiri gitu ya. Nah ini mungkin yang lebih tepat nanti yang craftnya karena melibatkan Fula, salah satu artisan indigo dari Jogja. Oh dia juga luar biasa mencoba melakukan eksperimen sampai akhirnya bisa menemukan satu formula yang dianggap bisa mewakili spirit buku ini gitu ya. Buku Kota-Kota Indonesia Pengantar untuk Orang Banyak ini, dia menemukan harus 7 kali setidaknya pencelupan gitu. Dan dari situ warnanya ketemu yang dianggap pas, kita convert ke print, itu juga PR lagi gitu. Tapi upaya-upaya itu pada akhirnya memberikan satu itu tadi material yang lebih berbeda dengan buku pada umumnya gitu. Iya. Mungkin kita udah beberapa kali singgung ya kalau misalnya kita ada versi soft cover dan ada versi hard cover, tapi ternyata aslinya setelah kita lihat-lihat ini nggak tepat dibilang soft cover karena kalau soft cover itu kan soft dia ya. Kalau misalnya ini tuh jatuhnya semi hard cover karena ada dalamnya ada skiblat juga. Skiblat adalah pembatas di antara cover sama isi gitu ya. Nah, untuk versi hardcover ini kita dikerjakan di Jogja ya. Jadi artisan ini. Ya, secara manual ya dengan tangan. Masing-masing buku akan dikerjakan langsung secara manual gitu. Nah, boleh diceritain nggak bagaimana menemukan Mbak Fula untuk yang tepat untuk mengerjakan buku ini gitu? Awalnya kita coba menemukan warna yang tepat ya dan cukup berkelakar gitu, Mas, kita covernya pakai indigo aja. Tapi bagaimana mencari artisan indigo? Nah, kebetulan Marco itu kan dia sering bolak-balik Jakarta Jogja karena dia juga menulis bukunya di Jogja kan. Sering menghabiskan waktu di sana. Dan dalam perjalanannya dia mungkin nggak tahu ya, arahnya sudah diarahkan ke sana oleh Kosmos gitu ya. Akhirnya dia ketemu dengan salah satu produsen craft. Dimana waktu itu dia memberikan rekomendasi ke saya, ada beberapa nama gitu ya. Dan Marco juga di saat yang bersamaan dia sedang tergila-gila dengan mangkok keramik ya. Jadi mangkok keramik yang ada bekas tangannya, terus juga punya patina dan dia limited edition gitu, dan setiap keramik akan memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, dalam periode itu kita saling bertukar pikiran sehingga akhirnya muncul harus coba dengan indigo. Walaupun saya agak skeptis karena cari orang yang mau mengerjakan ini sulit gitu, karena harus dia tahu banget dan juga apa nggak semua seniman bisa mengerjakan warna indigo? Itu kan spesifik ya, dari mulai ada apa ya, punya sensitivitas yang lain lah dibandingkan dengan cetakan gitu ya. Karena ada biasanya kalau hal yang sifatnya handmade itu kan nggak bisa diulang ya. Biasanya tuh kalau ada satu proses yang tidak tepat, dia akan mempengaruhi hasilnya gitu. Nah, mungkin dia punya expertise itu dan ya udah kita coba ngobrol dengan Fula dan dia antusias banget. Aku masih skeptis sebetulnya. Kita belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu ya. Sampai akhirnya dia kirim sampel. Begitu kirim sampel, udah Mas pakai ini aja. Tapi mahal ya, us pakai ini aja. Kayaknya gimana? Dipikirin nanti.
Tapi juga kan apa ya, emang yang pengrajin apa yang bisa membuat indigo memang banyak ya. Cuman kan memang apa rata-rata kan yang kita kenal, yang kita tahu tuh ke tekstil ya, ke fashion kan rata-rata gitu. Tapi kalau yang untuk yang craft ini memang mungkin ada beberapa, cuman memang yang ya mungkin kita dipertemukan dengan orang yang tepat sih. Oke, mungkin apa bisa diceritain sedikit nih tentang material kain yang dipakai untuk hardcover, atau nanti bisa lebih baik dijelaskan oleh Mbak Fula nih? Ya mungkin sedikit banyak harusnya Fula yang menjelaskan ya, karena dia juga passion banget dan apa ya, aku tuh sampai nggak enak ngobrolnya karena dia biasanya akan memberikan di luar ekspektasi saya gitu kalau ngomong tentang apa ya, sangat-sangat tahu banget, begitu serius sampai penjemurannya, musim, temperatur gitu, itu mungkin sangat sensitif. Tapi kalau dari saya melihat bagaimana dia aktif untuk bisa menemukan tadi kematerialan itu gitu. Di dunia yang materialistis ini sebetulnya ada kematerialan yang lain gitu. Dan dia akhirnya bisa mengangkat nilai itu gitu. Untuk warna dari masing-masing judul ini beda kan? Iya, warna kalau saya dilihat ya, udah pernah diupload kan. Jilid 1 itu warnanya emas ya? Emas ya. Sedikit kayak emas gitu. Terus yang kedua lebih ke silver, dan yang jilid ketiga ini ke tembaga ya. Nih ya. Nah, ini mungkin kawan Kobam bisa lihat. Tapi ini dummy ya? Ya, ini dummy. Nah, itu yang asli, yang contohnya di sini nih. Ini contohnya yang udah. Contoh cetak yang udah. Ya, ini kalau bisa dilihat nih warna sebenarnya warna tembaga. Mungkin kalau misalnya dilihat dari beberapa sudut dia nggak begitu kelihatan ya. Tapi ketika dilihat dalam sudut yang pas gitu dia bercahaya indigo, tembaga. Nah, kenapa nih memilihnya itu alasannya apa? Kenapa jilid 1 warnanya begini, jilid 2 warnanya begini, jilid 3 warnanya begini? Mungkin kita baliknya ke mencoba menyederhanakan ya dari kompleksitas gagasan tentang kotanya yang cukup rumit gitu. Terus ada inspirasi juga sih, inspirasinya biasanya kalau saya lihat kasus-kasus korupsi di TV gitu ya, berkasnya itu kan satu troli tuh. Itu covernya kayak gimana gitu ya. Jadi itu kan kompleks banget tuh, biasanya rumit. Tapi covernya tuh biasanya sederhana gitu. Dari situlah muncul loh, kita kayaknya bikinnya teks aja deh, kayak berkas-berkas yang di KPK itu gitu. Karena isinya rumit. Nah, dari situlah kita mencoba menyederhanakan. Tapi ketika disederhanakan jadi teks yang simpel di bidang yang polos gitu ya, ternyata visibilitasnya jadi agak terganggu gitu. Karena misalnya itu tadi ke material yang gelap, dia punya keterbatasan warna yang bisa memantulkan atau aksennya itu jadi sangat aktif, terlihat gemerlap gitu ya. Akhirnya kita harus memilih material yang reflektif gitu. Satu-satunya material yang reflektif ya poli gitu, dengan warna yang menurut saya cukup mewakili ini seperti satu hal yang sifatnya peradaban dari yang lama gitu, tapi juga masa depan gitu. Jadi kayak emas itu kan dari dulu dianggap sebagai simbol dari suatu kejayaan ataupun pencapaian satu kekaisaran ataupun peradaban gitu. Tapi dia juga ada di smartphone kita gitu. Untuk melihat ke masa depan masih perlu logam-logam mulia untuk bisa memenuhi kebutuhan era digital gitu. Jadi saya pikir material-material ini kelihatannya seperti material yang sangat lama, tetapi kita ke depan nggak akan pernah bisa lepas dari material-material ini. Emas, silver, tembaga, dia akan tetap gitu ada. Relevan terus. Iya, dan apakah setelah selesai dibahas ini Pak Marco itu merasa itu di luar ekspektasi dia di awal, kan tadi ada magnet, ada apa gitu ya. Apa tanggapan dia tuh setelah itu jadi desain akhir, ketika melihat desain akhir? Marco orangnya sebetulnya karena kita cukup kenal baik juga ya, dan dia percaya banget sama kita sampai agak khawatir juga. Aduh, dia tuh percaya banget, takutnya kita mengecewakan, khawatirnya itu gitu ya. Tapi ya sejauh ini masih klien yang cukup kooperatif ya. Nah, kira-kira momen paling menyenangkan apa dalam proses mendesain buku ini? Dalam mencari inspirasi atau apa, menemukan hal apa yang baru yang waktu itu yang baru diketahui, terus wah ini mengubah persepsi Mas Iwang dan Mbak Tita gitu. Kira-kira aku pikir banyak aspek dalam buku ini yang akan sangat berpengaruh terhadap
personal praktekku ya sebagai warga kota sebetulnya. Bagaimana misalnya kota-kota ini ya sebenarnya kita kan selalu bergelut dengan identitas kota seperti Depok nih kota apa, terus Bogor kota apa gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat enggak, ini nih kita tuh residu-residu kolonial semua gitu. Nggak ada yang bisa dibanggain, sebetulnya tragis sih. Jadi kalau aku sih kita tuh hanya berkelindan dengan ya, imajinasi fiktif gitu ya. Aja gitu untuk melihat sesuatu yang utopia. Kalau di latar belakangnya itu tragis sebenarnya, itu yang mungkin mengendap di diriku. Ke Batavia, ya Allah ini kota budak semua ini isinya gitu. Ya sama sih, jadi ya ini kan juga baru ini gitu ya kayaknya ya di Indonesia mungkin, jadi ada penulis yang memang mengkhususkan sejarah kota-kota gitu kan, walaupun memang bukan seluruh kota di Indonesia, cuman ini kota-kota yang dianggap berpengaruh ya gitu, terhadap negara ini gitu. Banyak hal ya, aku nggak bisa ingat satu-satu sih, pun ya itu tadi sih, jadi aku sejarah tentang kota, gimana kota ini berdiri gitu, terus gimana seorang arsitek gitu kan, seorang arsitek di masanya gitu kan, dia menempatkan masjid misalnya, masjid harus ada di sini, pasar harus ada di sini, terus alun-alun harus sebesar ini, dan dia harus mencakup apa aja di sekitar alun-alun kayak gitu. Itu ya itu pengetahuan sih, itu pengetahuan baru. Dan dalam praktek kita berkesenian ya sebagai desainer kita berkesenian juga ya. Ya cukup kaget gitu melihat satu data bahwa dari dulu sebetulnya hampir tidak pernah ada dipertimbangkan untuk orang miskin kota itu gitu. Iya benar. Kayak perumahan. Iya, tapi jadi dari jangan-jangan dari dulu memang nggak ada tempat untuk orang yang termarginalkan di kota itu ya. Tapi kalau kita ngelihat Jakarta ya sebetulnya itu kan yang paling banyak dan sebetulnya yang menjadi fondasi utama kota ini gitu. Nah mungkin sekarang kita malah jadi punya ketertarikan ke wilayah itu gitu ya. Bagaimana ruang-ruang alternatif itu ataupun ruang-ruang yang marginal atau perebutan ruang di luar perencanaan tata kota yang sudah baku gitu. Bagaimana secara organik kota ini coba dijadikan satu arena dan juga imajinasi orang-orang gitu. Dan aku pikir Jakarta ini setidaknya bisa buat kami yang tinggal di sini gitu di kota Jakarta membuat lebih punya pemahaman gitu dalam melihat spektrum warga kota dari kacamata warga kotanya gitu. Jadi alasannya sederhananya begini ya. Jadi punya alasan lah kalau buat ngomel dan marah-marah tentang kota kita gitu. Kalau dulu kan marah-marah aja, sekarang enggak. Oh jadi ada alasan. Lebih paham ya. Kayak misalnya setiap saya ngitung dari rumah saya ke sini tuh ada berapa pengatur lalu lintas di jalan. Ya, posisi cepat ya. Paugah itu ya. Udah ada kompak begitu dibelokan Paugah nih. Wah, belok atau Paugah nih tadi. Nah, itu kan awalnya cukup frustasi, tapi setelah tahu tata kota ya wajar karena ada perebutan, ada lahan yang hilang gitu. Jadi kita melihat itu tadi spektrumnya lebih kaya gitu. Iya. Ya, selain informasi-informasi di buku ini, kita yang baca juga bisa secara tersirat sebenarnya Pak Marco ini sering kayak menyampaikan pendapat dia sendiri tentang bagaimana itu seharusnya kota itu terbentuk gitu ya. Kalau menurut kalian sendiri sebagai seorang desainer, sebagai seniman gitu, yang apakah kota ini itu sudah cukup indah gitu, dan apa yang kalian bayangkan kalau misalnya membayangkan soal kota itu harusnya seperti apa sih gitu? Seperti apa? Kayak gimana? Kayaknya sampai kapanpun kota yang ideal itu kayaknya nggak akan bisa terwujud deh. Kalau aku lihat sedikit ya dari buku ini kayak gimana Kebayoran Baru di Jakarta Selatan itu kan benar-benar dibikin dan itu ada arsiteknya dan itu ada dengan perencanaan yang cukup matang gitu kan pada saat itu gitu. Tapi at the end of the day gitu kan, ketika kita lihat sekarang ya memang akhirnya kita sudah itu ada label sendiri gitu kan dengan Kebayoran Baru gitu kan. Terus betapa kota itu memang wilayah itu bukan kota ya, itu kayak wilayah pemadatannya didesain sedemikian rupa, dan memang di rumah-rumahnya memang ditujukan bukan untuk orang miskin gitu kan.
ya apa ketika kita lihat sekarang gitu kan, memang label itu mungkin masih sama gitu ya, seperti yang dulu waktu dirancang di awalnya, cuman kelihatan tuh gitu kan, ada yang miss-nya gitu kan, ada impact-nya gitu kan, ketika ada daerah yang digusur dan dijadikan perumahan untuk orang kaya gitu kan, terus mereka ini tersingkir kayak gitu terus ya itu gitu kan, ada gitu kan, jadi tetap nggak ideal gitu. Mungkin ideal untuk orang-orang tertentu, tapi kalau untuk secara general pasti ada aja sih gitu. Dan itu akan terus, makanya akan terus terjadi, akan terus terjadi sih kayaknya, perebutan ruang itu tadi gitu kayak nggak akan pernah berhenti deh gitu. Tapi seenggaknya ketika kita baca buku ini kita jadi bisa menyikapi. Iya. Terus aku pikir ini bukan hanya untuk orang, kan selalu berpikir arsitek untuk buku untuk tata ruang gitu, atau untuk hal yang sifatnya lebih kajian akademis. Tapi sebetulnya ya aku sebagai seniman juga banyak belajar sih dari persoalan-persoalan dan temuan-temuan, bahkan informasi yang mungkin kalau kita bisa aja sih browsing, cuman ya untuk bisa menuju ke titik itu dengan konteks yang memang mau kita bayangkan, good, selamat deh gitu. Karena kan kalau di sini sudah istilahnya difilter gitu, jadi kita lebih punya di satu sisi ada fakta, ada temuan. Marco juga melakukan investigasi gitu kan untuk beberapa situs gitu, misalnya seperti di Lombok gitu ya, atau di Jogja gitu. Dan dia juga punya ada semacam statementnya dari dia, mungkin itu yang membuat lebih dinamis di bukunya sih. Iya. Tadi juga aku pikir juga buku ini akan sangat arsitektural gitu, maksudnya akan sangat akademis dan akan banyak istilah-istilah arsitek gitu kan. Tapi ternyata enggak gitu, kayak ini buku emang untuk siapa aja. Memang sesuai judulnya. Iya, untuk pengantar orang banyak. Tapi ini kan kayak, kalau gue ini kayak bawa kitab ya. Kita tuh ponakannya studi arsitek. Dia tanya, "Bang, aku lagi bikin buku ini kamu harus tahu deh." Dianya whatever. Jadi mungkin karena ini tebal ya, itu tantangannya juga gitu ya. Tantangannya gitu. Tapi buku ini nggak mengerikan sih menurut aku gitu ya. Soalnya ini sangat bahasanya tuh juga kan bukan bahasa akademis yang jelimet dan penuh istilah-istilah gitu. Sangat kayak dia ngobrol ya. Iya, interaktif menurut saya buku. Iya, benar, sangat interaktif. Kita baca satu kalimat diantarkan ke kalimat selanjutnya gitu. Iya, benar, nggak. Kita juga waktu pas ngedit sempat ngobrol kan ya. Ini kan kok bahasanya kayak gini, tapi kalau kebayangin lagi teks itu, aku bayangin Marco lagi ngomong gitu, kayaknya emang jadinya begitu gitu, nggak perlu malah jadi kayak text to speech gitu kan kalau jadi benar gitu. Kita bayangin dianya ya kayak dia ini ya, ngomong di HP terus benar-benar langsung ditulis gitu. Berarti dia memang menuangkan apa yang ada dalam pikirannya ke dalam teks gitu ya. Nah itu berhasil sih, paham. Iya. Gampang dipahami. Iya, menurut saya juga karya ini enaknya selain objektif dia juga subjektif gitu ya. Jadi di saat yang bersamaan kita jadi paham tapi bukan cuma tahu gitu ya. Itu sih yang menarik. Mungkin sebelum lanjut untuk menuju sesi penutupan, kira-kira ada pertanyaan nggak ya dari yang menonton? Ada ya? Ada. Bacakan. Iya, sebelum nanti kita ngomongin tentang tafsir. Karena tadi kita sebenarnya udah sempet ngomongin tentang bagaimana sih mendesain cover ini. Jadi udah kira-kira udah ada bayangan sebenarnya ya. Tadi ada Rifani underscore Hai Mbak Titaf dan Mas Iwan. Halo Fani. Terus ada dari ZNR, kenapa buku ini penting dibaca menurut Mas Iwan dan Mbak Tita? Itu dulu. Fani nggak ada pertanyaan, cuman saya menyapa aja. Oke. Kalau menurutku sih mengutip dari halaman pertamanya di Marco ya, mohon maaf kalau saya salah karena banyak informasinya. Jadi di Indonesia itu kita kan tinggal di sebuah negara yang sedang tenggelam ini, karena pasirnya diambil. Jadi di konteks Indonesia ini kan sebetulnya terjadi perubahan besar dari sekitar tahun 80-an sampai 2000, di mana
jumlah orang tinggal di perkotaan itu lebih banyak daripada orang yang tinggal di desa. Nah ini akan merubah secara skala dan juga banyak hal dalam berbagai aspek. Bagaimana perubahan terjadi antara masyarakat desa ke dalam masyarakat urban perkotaan gitu. Dan apa yang terjadi periode perubahan ini sudah bisa kita lihat sekarang. Nah saya rasa pertumbuhan ini akan berdampak secara signifikan dalam beberapa dekade ke depan. Misalnya ketahanan pangan, demografi, pembangunan gitu kan, kepemilikan lahan. Jadi apa yang kita bisa bayangkan ke depan gitu, saya rasa dengan memahami apa yang buku ini jadi sangat penting gitu. Karena kalau tidak bisa kita akan gagap. Ini periode pertama kali sebagai sebuah nation memasuki periode jadi masyarakat urban. Tapi kita nggak ada pengalaman sebelumnya bahwa Indonesia masuki periode ini gitu. Mungkin itu aja sih. Jadi sangat pentingnya adalah memasuki satu tatanan yang berbeda dari masyarakat pedesaan menuju masyarakat perkotaan. Ya menurut aku sih ya sesederhana bahwa aku senangnya bahwa ini kita jadi kita bisa tahu dengan asal usul tempat tinggal kita sih gitu kan selama ini kan kalau misalnya tentang satu tempat atau satu kota itu kan selalu banyak cerita-cerita, selalu banyak kisah-kisah yang diceritakan gitu kan secara turun temurun gitu mulut ke mulut, dan itu kebenarannya juga kadang kan nggak bisa jaminan bahwa itu memang benar gitu kan. Terus juga mungkin ya pentingnya salah satunya sih itu sih, jadi kita paham banget sih gitu bahwa ternyata gitu selama ini gitu kan asumsi kita tentang tempat ini ternyata hanya yang kita dengar aja dan itu kita dengar aja gitu. Ternyata ada data, ada fakta lain gitu kan yang menentukan bahwa asal usul dari tempat ini kayak gitu. Ya, dan juga kalau saya lihat istilahnya apa ya, kalau kita malas baca buku ini, buka aja halaman berapa, udah baca di situ, itu udah kita dapat sesuatu. Dan itu juga sih jadi nggak perlu, kalau misalnya untuk malas membaca pun juga untuk melihat gambar-gambarnya pun itu juga dengan captionnya juga udah ini banget sih, udah sangat informatif jadi banget. Buat mungkin beberapa orang yang terasa terintimidasi gitu ya dengan tebal dan berat dan beberapa halaman random aja. Saya buka halaman berapa gitu ya, tengah-tengah sambil merem tetap dibuka, itu isinya ada sesuatu yang bisa nyantol di kepala dan dirasa aja. Iya sih, soalnya ini juga kali ya, mungkin cara bertutur itu juga nggak yang naratif gitu. Jadi ya itu tadi kan, jadi ketika kita buka halaman tengah atau halaman berapapun di subbab apapun itu kita nggak akan harus balik ke halaman ini ngomongin apa ya gitu. Soalnya tiba-tiba ngomongin kopi di Aceh gitu. Sebenarnya ngomongin masjid. Loncat-loncat sebenarnya gitu. Dan itu menggampangkan banget sih. Memudahkan banget. Ya mungkin itu bisa bikin games. Jadi baca bukunya random setiap berapa halaman gitu. Wah, iya bisa tuh. Ya, oke, mungkin kita Ivani nih. Oh, Ivani, akhirnya bertanya nih. Isu apa nih Mbak Tita dan Mas Iwang yang dimuat dalam buku ini? Filosofinya gimana? Waduh. Filosofinya gimana? Tanya Pak Marco. Sih harus ke Pak Marco sih ini mana itu. Itu Fani. Mungkin harus bisa dijapri ke Pak Marco nih pertanyaan. Iya, langsung dijawab nanti. Langsung dijawab nih. Kita bukan penulisnya, tapi ya kalau jawaban paling klasik ya pasti harus baca bukunya ya, baru akan paham. Iya benar. Kayak kita nonton filmnya baru paham, coba rasanya baru tahu gitu. Ntar jadi ini dong, spoiler nanti. Ada lagi nggak? Tapi jangan-jangan itu juga ya kota-kota kita banyak yang dibangun berdasarkan kebutuhan fisik, seringkali mengesampingkan secara filosofis gitu. Jadi filosofisnya dibuat untuk tujuan-tujuan yang sebetulnya jauh dengan makna di kotanya gitu. Ya, itu justru jawaban dari pertanyaan, maksudnya pertanyaan dia sendiri adalah jawaban dari pertanyaan dia sendiri. Filosofis apa gitu ya, bertanya sama yang membangun. Biasanya kita sih nggak ada filosofis hantamnya, orang sejarahnya di kita kan Rojongrang, Tangkuban Perahu, IKN, itu semua harus jadi besok semua, jadi filosofis ya sambil jalan aja. Ada lagi nih, ZSNR, Mas Iwang, ini kan genre baru desain sampul Kobam, di luar desain Kobam. Ini tegang nggak sih
Sama satu lagi sekalian ya. Dari Koceng Tetanggaku. Kalau boleh tanya, kota apa yang berkesan di buku tersebut menurut Mas dan Mbak? Oke, ya kalau aku lihat Cobham kan ilustratif, jadi memang atraktif lah kalau dilihat. Aku aja beberapa kali kejebak gitu sama beli bukunya tuh, waduh bukunya covernya menarik nih gitu. Pas dilihat isinya, oh so-so lah gitu. Tapi ada juga sih yang benar kali ini, asumsinya seperti ini, pas dibeli wah lebih, ternyata lebih dari aku bayangkan di cover gitu. Jadi kita sempat ngobrol, Bobo, apa, Cobham ini ilustratif, kita jangan ilustratif deh. Kita coba tawarin yang lain ya, jangan ilustratif gitu, maksudnya mau nggak gitu. Kita kan orangnya seneng juga untuk apa ya, agak sedikit-sedikit membengkokkan tradisi gitu ya. Tapi ternyata juga Cobham cukup kolaboratif dan mau melakukannya, dan saya rasa kalau di display mungkin bisa jadi buku ini malah jadi kelihatan gitu, karena di antara visual tiba-tiba ada jeda gitu ya. Ada jeda, ini laporan dari perusahaan apa gitu. Ini skripsi siapa gitu. Atau aku kok jadi apa Cobham sekarang bikin kitab suci ya gitu. Ya iya, kitab suci kota-kota ini kita bisa jawab. Kitab suci kota-kota. Kota yang apa ya? Kota yang berkesan. Apa ya? Kota yang paling menarik dalam Yang buku ini. menarik. Semuanya menarik sih. Kan tiga-tiganya baca ya. Aduh apa ya? Apa ya? Kalau aku aduk dulu deh. Aku Batam. Kenapa tuh? Wah Batam itu apa ya? Sangat kompleks, jadi titik yang menurutku sangat paling strategis di Asia Tenggara. Dan Marco melihat di situ ada pengaruh, itu kan pulau kosong sebetulnya yang tadinya diisi oleh perkampungan laut, lalu dijadikan kawasan industri dan jadikan punya wilayah otorita khusus gitu. Dan itu apa ya, ide tentang kota itu dari awal memang dikonstruksikan di sana gitu lewat perencanaan, kalau nggak salah dari periodenya sejak tahun 70 sampai 80 ya, mohon maaf aku kurang begitu paham, tapi aku suka sih dengan Batam ada di bab 1, jilid 1 ya, di Tanjung Pinang dan Batam. Tanjung Pinang dan Batam gitu. Dan saya pikir juga Batam akan jadi sangat kota penuh dengan tantangan karena dia ada di titik paling sibuk di Asia Tenggara. Aduh, kalau aku apa ya? Aku kayak nggak terlalu fokus dengan salah satu. Cuman memang kan di apa ya, di buku ini kan nggak semua tentang kota-kota. Jadi ada yang mengkhususkan tentang masjid, ada yang tentang apa, kebun, taman atau bahkan lapangan kayak Kucing gitu. ya? Atau ya ada kucing. iya, Aku juga baca di bagian itu tuh, ada kucing gitu. Itu menarik tuh, belum pernah. Itu ya, itu belum pernah tuh. Ahli perkotaan ngebahas tentang kucing. Benar. Karena Mir, kalau kita kan yang punya tradisi ziarah utara tuh jalan kaki ya. Jadi kalau di kampung-kampung itu ada kucing, tapi begitu masuk ke pemukiman yang steril itu nggak ada kucing. Ada kucing. Itu fenomena apa tuh? Itu serem banget. Mungkin ada ya tapi disterilkan gitu. Jadi nggak ada terlihat kucing. Mungkin ada tapi di dalam. Tapi itu indikator gitu. Jadi kucing tuh memang indikator menurutku satu eksistensi sebuah tatanan sosial gitu. Ya mungkin ya aku lebih tertarik yang kayak yang itu sih. Jadi nggak khusus dengan apa satu tempat, tapi tentang ya itu tadi ya, ada fenomena urban mungkin ya, atau aku nggak tahu deh apa nama istilahnya. Jadi ada di masing-masing bagian pun ada fenomena-fenomena yang apa ya, jadi subbab ya, jadi tema kecil, tapi itu justru yang menarik di situ. Benar. Ya, dan hal kayak gitu kayaknya baru bisa muncul kalau tahu banget yang penulisnya itu tahu dan mendalami sekali subjeknya Dan gitu ya. mengamati ya, Mengamati, dia datang ya, sana, ya, terus ya. mengamati, oh kucingnya di sini sedikit. Iya benar. Oke. Ya kita udah kali ya pertanyaannya ya. Ya mungkin kita bisa lanjut. Pengumuman. Iya, lanjut ke ini. tafsir yang tadi tuh. Kalau sebenarnya tafsir itu ada sekitar 25-an orang dan itu bagus-bagus semua ya. Maksudnya mereka penafsirannya dalam gitu. Coba kalau misalnya menurut Mas Iwang, Mbak Tita yang menarik, yang masuk ke dalam, yang kebayang gitu. Itu yang mana? Ya apa ya? Saya tuh nggak suka patinosidin. Jadi kalau patinosidin semuanya bagus, nggak juga sih, ada juga yang nggak bagus. Tapi emang ada yang nggak bagus juga.
Tapi terima kasih gitu. Cuman saya udah milih 2, nggak tahu kita suka atau enggak, atau dari Terima aja. komentar ini. Aku patinosidin aja. Yang mana? Yang mana ya? Ardiansyah. Langsung gimana? Kita Langsung jadi dibacain aja siapa yang menulis, terus isinya apa. dan isinya Ini apa? sih Ada antara, komentar habis itu. 2 ini sama ini nih. Oh, yang Ya. mana dulu? Terserah yang ini dulu boleh. Yang ini dulu. Lebih Oh. sederhana. Dua ya, 2 orang ya. Ada 2 ya? Iya, 2. Oh, iya, ada 2. Dari Ya Nur Julian Majid. Dia komennya tentang cover ya. tentang cover ya ini ya. Tafsir. Sampul buku. Mungkin beliau atau empunya tidak ingin ada pengkhianatan dalam bukunya. Jadi cukup dengan warna polosan dan deretan kata yang mewakilkan. Ikon ketawa ada keringat. Nyanya ini siapa ya? Empunya ini siapa ya maksudnya? Yang Empunya yang membuat cover. yang buat cover, Yang buat perancang cover. berarti. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Ardiansyah, apa tuh namanya? Underscore. BA. Sampul buku itu menggambarkan perspektif yang akan diimajinasikan oleh pembaca. Cover yang polos akan memberikan ruang liar pada pembaca mengimajinasikan sinopsis yang dirangkum pada judul. Akan ada kolase imajinasi dan deskripsi yang luas saat pembaca memasuki setiap ruas buku dalam lembarnya. Oke, gimana nih Iya. empunya? Tentunya. Ya. Menarik sih. Ya, menarik. Ternyata bisa Iya, sedalam dan- itu ya, iya, bisa mungkin di luar. Iya, mungkin ada yang nggak dalam juga, tapi bisa kepikiran. Bisa ya. kepikiran, bisa kepikiran. Jadi kita jadi bisa lihat membaca Kobam, ketertarikan dan pemahamannya beda-beda. Itu memang tidak ada satu definisi gitu ya. Jadi mungkin persepsinya Satu beda. yang akan kayaknya memberikan tafsir ke setiap orang mungkin beda gitu. Oke, Itu jadi 2 pemenangnya ya. 2 pemenangnya. Oke, nanti pemenangnya kita hubungin ya untuk kasih hadiah. Nur Julian Majid dan Ardiansyah. Ya. Yeay. Nah, kita tadi udah ngobrol lumayan ngalor ngidul ya terkait desain buku ini. Mungkin untuk penutup kali ya, untuk penutup bagi Mbak Tita sama Mas Iwang, apa harapannya dari penerbitan buku ini untuk pembaca-pembaca yang akan membaca? Pokoknya bulan Juli bulan Agustus nanti kita ada launching kan? Agustus ya. Agustus Iya. launching. Dan akan terbit Juli ya. Nah, Juli. sekarang kan masih pesan nih. Kalau misalnya teman-teman bisa pesan di e-commerce Kobam, di Tokped, di Shopee dan kawan-kawan, di sosmed juga bisa WA, bisa DM. Nah, nanti kalau misalnya udah terbit nanti akan bukunya langsung dikirim. Nah, bagi pembaca-pembaca yang nantinya akan membaca, apa harapan dari Mas Iwang dan Mbak Tita? Ya, saya pikir semakin banyak orang yang memberikan perhatian terhadap kota, ya akan semakin akan menciptakan mudah-mudahan gitu, mungkin utopis juga, mudah-mudahan menciptakan kota yang manusiawi gitu. Semakin banyak orang yang concern tentang kotanya gitu. Mungkin itu sih harapan besarnya. Iya. Kayak misalnya kalau aku tua gitu nanti aku nggak ngebayangkan bisa tinggal di kotaku sekarang gitu di Jakarta. Nyebrang jalan aja serem gitu. Jadi bisa nggak kalau aku tua tuh setidaknya kotanya lebih baik. Jadi hidupku bisa tetap manusiawi di kota ini gitu. Jadi ini untuk generasi berikutnya ya. Ya itu kan. Untuk yang membentuk kota ini nantinya gitu. Tapi jangan-jangan Jadi bukan dalam 1 atau 2 tahun generasi ini. sebelum kita juga harapannya sama tapi nggak kebentuk Iya, juga. terwujud. Nggak apa-apa lah. Yang penting berharapan. Pesimis banget. Ya tapi enggak, saya pikir kalau Iya. itu tadi kalau punya kemauan untuk membaca dan mengetahui tentang kota, setidaknya kita akan punya alasan kenapa kita harus bertanggung jawab dengan kota kita gitu. Iya, dan punya perspektif yang berbeda gitu melihat kota yang kita tinggali. Harapannya itu ya, dan punya pemahaman yang lebih gitu. Oke. Kotanya. Kira-kira mau ada yang disampaikan lagi nggak? Beli Ya, ini harganya sebelum udah harga promonya tanggal 18. 18 Juli ya. Enggak, kalau aku tuh gini, suka punya masalah abadi.
dalam diriku tuh. Masalah abadi itu suka bingung ngasih gift ke orang. Itu tuh problem banget gitu. Jadi kayak mau ngasih, aduh takut tersinggung, aduh takut salah, takut kelebihan, takut kekurangan, takut disangka apa gitu, asumsinya tuh. Itu problemku ya. Tapi kayaknya kalau ngelihat buku ini problem itu teratasi. Jadi kalau ngasih gift ke seseorang dengan buku ini kayaknya sih Pas banget ya. nggak perlu berpikir ulang untuk melihat ini. Gift tuh bisa buat diri sendiri juga sih, atau bisa buat orang yang saya Self rasa reward. ya layak untuk jadikan gift. Benar. Ya jadi udah denger ya, kalau misalnya mau beli nggak usah ragu-ragu karena banyak manfaatnya untuk diri sendiri ataupun buat orang lainnya, pasti ada aja gitu. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi yang mau bertanya dan dari kita juga udah selesai, ya mungkin sampai sini aja dari redaksi hari ini. Mungkin akan disusul sama dari redaksi lain tentang buku Marco di kemudian hari ya, di besok-besok hari. Ya udah kalau gitu sampai bertemu lagi ya kawan Kobam. Selamat sore. Sore. Terima kasih. Terima kasih.